menjadi pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau buat doa silakan maju ke depan. Dan lagu wajib kita ya. Yang semangat ya bernyanyinya. Satu dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Makan dulu, terima kasih ya. Oke, sebelumnya dengarkan baik-baik namanya. Ibu akan mengabsen ya. Anggita Pasaribu, Hadir Bu. Erlando Marpau, Hadir Bu. hadir dia ya. Ini apanya alasannya apa? Sakit ya? Hadir Bu. Ajari, Hadir Bu. sehat semua? Semangat? Semangat Bu. Semangat nih, adik? Semangat. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita harus semangat ya, karena pelajaran kita hari ini cukup menarik sekali. Oke, itu adalah kata sifat mana yang sudah ibu tuliskan. Nah, jadi mari bangkit berdiri dulu tuh. Kita tepuk toge. Dung, 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 dung. Kiku, 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 kiku. masih kurang semangat di sini. Yuk, tepuk toge. Dung, 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 dung. Kiku, 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 kiku. Oke, kita memasuki pelajaran kita, di mana pelajaran kita itu sekarang berjudul kata sifat. Oke, Ibu mau bertanya nih, apa yang dimaksud dengan kata sifat? Ada yang tahu? Aku Bu. Ya, silakan. Kata yang digunakan untuk menggambarkan karakter sikap sikap seseorang. Oke, tepat sekali. Nah, tadi kata teman kita, itu kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Misalnya nih, hah, kamu ini termasuk apa? Ini iya, Malu. Kamu ada pulpen nggak? Aku boleh pinjam nggak? Itu termasuk dia memberi pulpennya sama ibu yang nggak punya pulpen. Itu termasuk sikap apa? Baik. Berarti itu contoh-contoh dari sikap kata sifat. Ada yang bisa kasih contoh lain apa itu kata sifat? Contohnya apa? Selain tadi pemarah, pemalu, apa lagi? Apa? Bocorannya? Ramah, jujur, rajin, hati. Ya, bagus sekali. Oke. Ramah, jujur, kreatif. Apa? Malas. Malas. Ya. Rendah hati termasuk. Apa? Oh, ya. Ya, pelawak atau jenaka. Jenaka yang membuat orang selalu tetap. Oke. Berarti kata sifat itu tadi apa? Kata yang digunakan untuk menggambarkan Seseorang. karakter dan sikap Seseorang. Nah, kemudian kita masuk pada makna imbuhan P. Ada yang tahu nggak apa arti imbuhan? Aku dulu. Makna imbuhan. Oke, menjelaskan apa? Imbuhan adalah tambahan kata dasar yang diletakkan di awal lima atau akhir kata. Ya, betul sekali. Berarti ada penambahan kata. Kata. Ada yang kita
ditambahkan pada kata dasarnya. Itu termasuk dengan memang banyak ini yang bisa ditambahkan atau ini bahasa kecil namanya, bahasa kecil yang ditambahkan kepada kata dasar. Misalnya ada bermain, ada lagi yang banyak. Apa lagi selain Bermain bola teman. selain tumbuhan ya Berteman. ya memakan, memberi. Jadi untuk pelajaran kita yang berkaitan dengan kata sifat, di mana tumbuhan P ini mempunyai makna untuk menunjukkan kata sifat. Misalnya P ditambah lupa sama dengan lupa. P ditambah maaf. P ditambah sabar. Jadi di sini dia berbeda. P ini bisa berubah menjadi penyabar. Dari P jadi penyak. Jadi kita harus tahu ini apa kata dasarnya. Penyabar itu kata dasarnya penyabar. Kalau P ditambah bohong. P ditambah riang jadi kalau P ditambah dendam jadi apa lagi? Tolong jadi kelas jadi nah, dari kata-kata tadi mana yang bisa kita patut itu? Mana yang yang tidak bisa ditiru itu apa? Siapa di sini yang suka bohong? Gak bisa ya, karena pembohong itu tidak baik, tidak jujur, yang akan merugikan diri sendiri. Oke, yang berikutnya topiknya adalah tentang sinonim. Ada yang tahu nggak apa arti sinonim? Ya. Sinonim adalah persamaan makna kata. Ya, apa yang dimaksud di sini? Persamaan makna kata. Ya. Persamaan makna kata berarti ada kata lain yang memiliki maknanya yang sama dengan kata yang lainnya lagi. Misalnya kata yang satu memiliki makna yang sama dengan kata yang lain. Apa contohnya itu? Pembohong sama artinya dengan pembuat. Yang contoh lain ada yang bisa apa lagi? Contohnya yang lain. Siapa yang bisa? Apa? Rapi adalah api. Yang lainnya ada siapa lagi? Coba yang di belakang dulu. Apa deh? Coba dulu buat contoh sinonim. Tadi arti sinonim persamaan makna kata. Apa nih? Coba dulu dibuat contohnya. Tadi rapi itu sama dengan api, pembohong sama dengan pembuat. Alim itu soleh. Rajin? Rajin sama dengan artinya giat. Terus apa lagi? Pemarah sama artinya dengan betul. Sama. Emosi ya kan. Terus lucu. Tadi udah ucapkan lucu itu sama artinya dengan jenaka. Terus nakal. Coba dulu yang di belakang. Ada ini. Yuk. Nakal sama artinya dengan baru. Iya. Oke. Udah paham tentang sinonim, Dek? Sudah? Itu tadi sinonim adalah persamaan makna. Oke. Selanjutnya itu ada antonim. Antonim ini lawan dari sinonim. Di mana antonim ini memiliki arti yaitu perbedaan makna kata atau makna kata yang berlawanan. Ya, contohnya apa? Gelap, lalu arti gelap, lawan katanya terang. Tinggi lawan
penakut. Ya. Nomor 3 siapa? Kakak. Ya, oke. Nomor 4 rajin, lawan katanya malas. Ya. Yang nomor 3 siapa? Pendiam, lawan katanya cerewet. Ya, dia melawan kakaknya cerewet. Ini yang nomor 5 siapa? Yang bisa. Oke, kau deh. Optimis, lawan katanya pesimis. Ya, apa sih optimis ini? Optimis itu percaya di Percaya diri. ya, lawan katanya itu pesimis. Oke? Nah, semua udah paham ini tentang antonim? Apa tadi ya pengertian dari antonim? Lawan kata. Ya, makna yang berbeda. Oke? Sekarang kita membahas yaitu tentang kalimat majemuk setara. Di mana kalimat majemuk setara ini memiliki arti kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan. Jadi ada kata penghubung. Misalnya dan itu termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk setara sejalan. Yang berlawanan itu tetapi, namun, dan sedangkan. Dan yang ketiga itu sebab akibat, yaitu karena dan sehingga. Ya. Coba dulu ini ibu mau kasih contoh, misalnya aku dan temanku sama-sama memiliki hobi yaitu bermain bola. Di manakah di kalimat itu yang mengandung kata penghubung tadi? Sejalan dengan kata penghubungnya apa tadi? Dan. Ya, betul sekali. Dan. Oke, tadi aku dan temanku memiliki hobi yang sama yaitu bermain bola. Siapa yang bisa membuat contoh lain? Siapa? Menggunakan kata dan. Itu katanya tadi beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan. Jadi ada 2 kalimat. Apa sih? 2 kalimat yang Rano adalah anak yang baik, Wuri adalah anak yang baik. Jadi kalau digabungkan, Rano dan Wuri adalah anak yang baik. ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Kan dulu deh. Oke. Coba dulu buat yang ini. Tetapi ya, coba. 2 kata yang bisa dihubungkan dengan kata tetapi. Yuk. Saya suka manis, tetapi teman saya suka asin. Ya. Tepuk tangan. Yang ini yang sebab akibat. Memakai kata karena. Siapa yang bisa? Coba hari ini. Dan ramu deh. Saya kemarin itu karena Ya, katanya saya kemarin jatuh karena naik sepeda dengan kencang. Ya. Tepuk tangan. Siapa yang bisa memakai kata yang ini? Sehingga. Ya, siapa? Ya, oke. Kita tunggu dulu kawannya. Bisa? saya terjatuh sehingga saya dibawa ke Oh, kata teman kita, saya terjatuh sehingga saya dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi, semua sudah mulai paham dari topik semua ini. Tadi dari mulai kata sifat, himpungan P, sinonim, antonim, kalimat majemuk setara. Ada yang belum paham nggak? Semua udah paham? Sudah Oke. Semua udah paham? Betul. Sudah. Ada yang mau bertanya?
Marcel. Dia itu bagaimana orangnya? Nah, ya, nakal. Selain itu, dari bentuk fisiknya, dari fisik, bahkan dari fisik, itu juga menggambarkan tentang kata sifat. Dari fisiknya, apa yang bisa kamu jelaskan? Dari fisik si Marcel. Tinggi kah, pendek kah, atau wajahnya bulat, rambutnya lurus atau ikal? Itu tadi ada ya. Ini dari fisiknya dia tinggi atau? Ya, dia tinggi. Jadi ibu mau kasih kalian tugas untuk mengenali teman kalian atau sahabat kalian atau diri sendiri ya. Dibuat di bukunya, ya. Atau semua punya sahabat? Siapa yang nggak punya sahabat? Kenapa nggak punya sahabat? Oh, kalau anak tunggal itu, kalau sahabat bisa dari teman, orang lain, nggak dalam keluarga ya. Jadi ini pun bisa kau bilang sahabatmu. Beda sahabat dengan saudara. Jadi tugasnya coba ceritakan di buku kalian seperti apa, tulis namanya ya, ditulis namanya, usianya, terus jelaskan dia secara fisiknya seperti apa. Misalnya tadi dia badannya tinggi, rambutnya ikal atau lurus, terus apa lagi? Usia sahabatnya atau sendiri. Kenalilah diri sendiri atau temanmu atau sahabat yang lain dengan menulis namanya, tadi usia, deskripsi fisik, tadi misalnya apa, tinggi, terus sifatnya bagaimana? Sifatnya. Oke? Tunggu 5 menit, sekarang dikerjakan. Oke, baik, kita akan mendengarkan teman kita menceritakan tentang tadi sifat temannya. Nama Putri, usia 11 tahun, deskripsi fisik, rambut panjang, muka bundar, hitam manis. Fisik, kreatif, pelawak. Hal yang kami lakukan bersama, mimpi bersama dan makan bersama, mengerjakan PR dan pulang bersama dan kerja kelompok bersama. Tetapi kami tidak pernah berangkat sekolah bersama. Ya, tepuk tangan buat temannya. Kamu mendapatkan kata penghubung dari teman kita. Apa yang digunakan? Tetapi Berarti di sini sudah diterapkan yaitu kalimat maju bersetara, yaitu kalimat yang menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yaitu tadi menggunakan kata dan, tetapi, dan sedangkan. Ya. Oke. Ibu sudah melihat kalian sudah paham dengan materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah di mana kata sifat ini menggambarkan bagaimana kita mendeskripsikan sifat atau sikap teman kita. Mana sifat yang bisa dicontoh, mana sifat yang tidak bisa dicontoh. Jadi misalnya pemarah nggak bisa dicontoh karena nggak baik, kan? Dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Dan tadi apa? Yang imbuhan menunjukkan kata sifat itu, yang memaknai kata sifat itu yaitu imbuhan B. Dan mana yang memiliki persamaan kata yaitu namanya sinonim. Apa? Sinonim. Tadi antonim yaitu lawan kata. Oke, sudah paham semuanya? Demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup ya. Siapa yang mau buat doa adalah wajib kita, silakan mengajukan tadi yang semangat ya. untuk
kita tutup buku kita dan hati-hati di jalan, nanti pulang ya. Selamat siang.